Nomor berapa cuma satu. Mau nggak hujan ya, biar cepet pulang. Ditanya jus mangga. Ana udah bilang masih, kok kan masih doang. Beliau selalu mencatatnya. Nah, pengalaman di Amerika ini memiliki arti yang penting dalam hidupnya karena pada waktu pengalaman di Amerika itulah yang menjadikan beliau tuh minatnya tuh ada pada kebudayaan sosial. Jadi beliau tuh suka mengamati nih kehidupan manusia, kebudayaannya tuh mulai di pengalaman di Amerika tersebut. Akhirnya beliau pulang pertama kali. Beliau pulang ke Inggris, akhirnya mencatat catatan-catatan yang beliau dapatkan itu dan dibuka di judul buku pertama beliau, Mexico ini, The Mexican Ancient and Modern ini pada tahun 61. Itu buku pertama beliau, E.B. Taylor tersebut. Kemudian jarak berapa tahun kemudian buku keduanya beliau diterbitkan, ya, Research into the Early History of Mankind and Development of Civilization. Itu pada tahun 65. Jadinya jaraknya 61 ke 65 itu ada 4 tahun beliau membukukan lagi, beliau menerbitkan buku lagi. Yang 6 tahun kemudian beliau menggeluti bidang ini dengan serius tentang kebudayaan manusia, cara hidupnya manusia, adatnya, minatnya terhadap kebudayaan asing. Beliau sangat menggeluti. Beliau kembali publikasikan buku beliau yang berjudul ini, ya, Primitive Culture ini pada tahun 71 kan, 65 ditambah 6 tahun berarti 71. Ya, buku ini termasuk dari karya buku beliau yang puncaknya buku. Jenisnya ada 2 jenis. Buku Primitive Culture ini pertama kali dimunculkan banyak menarik perhatian berbagai kalangan pembaca. Ini mempesona juga bagi orang-orang muda yang sangat cerdas. Nah, buku ini termasuk diibaratkan sebagai kitab suci bagi orang-orang yang sangat terinspirasi dengan Mr. Taylor tersebut. Habis itu dalam buku Primitive Culture ini beliau, teori Taylor ini lebih mengetengahkan animisme secara definitif. Jadi kita akan membahas tentang animistik itu akan mendatang nanti. Nah, selain itu beliau itu pada tahun 84 E.B. Taylor diminta Oxford untuk menjadi tenaga pengajar utama di bagian antropologi karena beliau sudah sangat memahami bidang ini. Beliau juga menjadi profesor pertama di bidang ini, menikmati karir masa panjangnya itu sampai Perang Dunia Pertama. Jadi beliau menjadi profesor pertama pada waktu itu, ya, sudah jelas cerdasnya. Kemudian Primitive Culture ini dipublikasikan pertama kali ke masyarakat Inggris Victorian di saat kaum agamawannya tersebut mengalami tantangan-tantangan tentang keyakinan mereka. Taylor juga mengedepankan tentang buku ini, tentang pemikirannya itu menekankan lebih ke etnografi sama etnologi. Kita akan bahas etnografi. Etnologi itu semua bentuk masyarakat yang mengasumsikan semua bentuk masyarakat. Jadinya bisa dilihat menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh, menjadi satu kesatuan sistem yang kompleks yang bisa membentuk pengetahuan, kepercayaan, ada seni di dalamnya, ada moral, ada teknologi. Jadinya beliau tuh bisa mengambil bisa menjadikan buku ini yang bagus karena beliau termasuk mengedepankan dari teorinya, teori etnologi ini. Jadinya tekniknya beliau mengasumsikannya pakai etnologi ini. Etnologi itu berusaha mengkader. Nah, kemudian itu tadi benar yang kematian itu benar. Iya. Nah, yang tadi setelah ini. Yang mana? Habis ini next lagi. Nah, ini jelasin itu awal asalnya roh. Ya apa terus itu? Awal asalnya roh, ya Pak, ya ini. Awal asalnya roh itu aslinya ini. Kita bilangin tadi ada mimpi, enggak ada Pak Lego apa itu? Oh, saya kira mimpi saya ada mimpi saya. Udah lama udah mau mimpi deh sama ini. Oh bisa gitu ya. Lihat sampai Nabi saya tanya. Lu ya tuh Nabi ya. Jadi wayu boh. Kalau kamu membaca dalam mimpi, saya nggak baca dalam mimpi. Ya kan, oh, kata kamu ada dasar hukumnya ada. Kurang memahami ya. Kalau mimpi ada Pak, kalau mimpi. Oke, ayo jelasin. Mimpi itu ya Pak. Pengalaman nyata mereka dengan kematian dan mimpi menyebabkan masyarakat primitif tersebut akhirnya bisa nih menawarkan sesuatu untuk pertama kali bahwa ini suatu teori sederhana tentang kehidupan. Jadi ya, mereka tuh bisa mengira-ngira setelah mereka tuh pengalaman mereka tentang mimpi dan kematian. Sama roh tadi. Karena dalam alam mimpi kita ada roh sendiri gitu, bukan hidup di dunia ini gitu, Pak. Kan kalau di dunia ini kan kita pakai raga. Kalau mimpi kan mimpi sama mati itu pastinya kita ada dua kan. Satunya jiwa, satunya apa? Kalau kita mati, kita pisah lah.
Ya jasadnya diem aja akhirnya. Sudah mati. Terkandung dalam kepercayaan jadinya bahwa kalau di agama Islam kan kalau kita mengucapkan ya Alhamdulillah itu kan ada fadilahnya. Fadilahnya apa, termasuk dari fadilahnya itu ya seperti apa, tidak akan terkena flu dan lain-lain seperti itu. Jadinya itu tuh ada unsur agamanya, bukan hanya hal yang sepele ya Allah kalau nggak mendoakan bless you dan lain-lain kalau orang yang bukan Islam. Ya kemudian di beberapa tempat katanya dianjurkan juga tidak menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Itu juga ada kebudayaan seperti itu. Jadinya kalau kita menyelamatkan orang yang tenggelam tersebut, katanya air sungainya itu kalau nggak air lautnya itu akan memakan orang yang menyelamatkan tersebut, akan memakan lagi dan itu menjadi kebudayaan mereka. Dan walaupun dalam pandangan masyarakat modern ini mungkin dia ada, ini dianggap biadab. Jadi dulu orang mencari makanan pakai apa? Pakai panah dan tadi ya, karena kita menembak pakai busur itu, karena itu primitif. Kan asumsinya ini berevolusi, mestinya berevolusi terus. Kalau berevolusi hilang nggak? Hilang mestinya, kan gitu tuh. Karena seperti tadi itu, jangan dicari ke monyetnya lagi sudah. Itu ya, bagaimana Pak? Itu untuk menunjukkan bahwa itu gagal keberlangsungan itu justru menunjukkan ada proses evolusi itu. Orang modern meskipun sekarang sudah punya tembak, sudah punya penggantinya yang jauh lebih modern, karena kan dilihat kan berevolusi nih. Jadi yang pertama sekedar menombak lah katakanlah, sekarang berevolusi sampai jadi segala macam lah, drone untuk dan seterusnya. Tetapi karena itu bagian dari kebudayaan kita, orang ternyata belum menghilangkan yang paling awal, meskipun sudah bukan digunakan sebagaimana pada saat awalnya. Kenapa? Hanya sekedar untuk rekreasi, senang-senang. Orang sekarang lomba, bukan seperti zaman dahulu. Itu untuk menunjukkan justru keberlangsungan itu menunjukkan bukti evolusi, gitu loh maksudnya. Maksudnya itu begitu. Jadi orang sekarang sudah tidak seperti orang dahulu karena ada proses evolusi dan seterusnya. Allahu a'lam. Sama seperti kamu bisa misalnya ya, kira-kira orang nanti tetap akan menikah atau bisa banyak model dalam menikah? Bisa banyak model. Dengan tidak menikah dengan laki-laki, habis itu ada itunya aja. Itu sama tidak setuju dengan Syahrul, kritik. Ya, Syahrul bilang, hanya menikah itu banyak caranya. Asalkan sama-sama suka, kumpul bareng. Iyalah, alladzina malakat aymanukum itu, ya, dan seterusnya. Ya, yang disertasi S3-nya anak UIN Jakarta, UIN Jogja, ya, dan seterusnya. Kita marah mungkin nonton teori begitu, kita marah. Tapi pertanyaannya, teori itu tidak bisa dikalahkan kecuali dengan pemikiran lagi. Ya kita yang harus cerdas. Allah menganugerahkan sampai itu karena digunakan untuk ngikis itu dan seterusnya. Tujuannya itu begitu, ya. Jadi lawan teori dengan teori lagi, dan itu akan mencerahkan kita. Dan kita akan rasakan kenapa sih orang kok bisa mikir kayak begini. Sudah. Karena bayangin kalau sampean tidak menjadi orang Muslim, tidak punya agama sejak awal, bagaimana Anda memandang agama? Jangan kemudian, lah aku belajar gini nih, itu apa ini? Ya memangnya semua orang seperti sampean yang lahir dari Muslim. Nah kalau dia lahir dia tidak ada bapak ibunya bukan Muslim, dia lahir tidak ada yang mengenai agama dan seterusnya. Dan itu yang kita hadapi. Dunia itu dan seperti apa yang kita bayangin ya. Ya kalau kita hidup di Makkah Madinah ya segitu. Di luar sana tidak kayak begitu gitu. Banyak hal yang membuat orang bayangin. Saya punya teman, bayangin. Dia bingung dengan Islam, ngapain orang harus menikah itu, kata dia. Kan orang rasional kata dia. Ngapain lo harus menikah? Nah, ya saya bilang ya, itu saya biar masuk di otak dia. Kalau kita menikah disaksikan oleh publik itu ada ikatan sosial sehingga kuat kemungkinan untuk cerai juga susah dan seterusnya. Kata dia itu ya kalau saya mencintai seseorang, orang itu mencintai saya, kenapa harus orang lain yang harus melegitimasi cinta saya dengan angka tukar atau tukar? Saya mencintai dia mencintai saya. Coba, sampai kan tidak pernah bertemu orang yang kayak begitu kan? Coba kalau begitu ya apa terus jawabnya?
Terus, so ngapain Islam itu harus punya konsep akad nikah? Dan kita kan harus menjelaskan hikmah tasyriknya kemudian. Cari-cari lagi kita ini. Oke, ya karena kalau disosialkan masyarakat jadi penguat. Sehingga kata dia, berapa banyak orang yang menikah dalam Islam yang bercerai? Saya juga kumpul sama pasangan saya kumpul-kumpul, nggak cerai-cerai sampai sekarang. Itu kan masalah komitmen. Kalau saya sudah benar-benar cinta, ya saya tidak akan cerai. Berhadapan dengan itu. Dan Islam harus punya tawaran, Rek. Itu poinnya. Sampai yang mana dosa Islamia, yang sampai hadapin, yo enak lah ngadepi di pondok, terus kabeh musuh kan. Adakah data yang menunjukkan ada benda tiba-tiba muncul dari keadaan? Ada enggak sekarang? Enggak ada masalahnya itu. Kita kalau lihat apapun, ini Allah ya Razzaq ya Razzaq. Habis itu datang nih membeli satu, berdekap hatinya, alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih Allah, alhamdulillah ya Allah, sambil gerus alhamdulillah. Ya, semua ingat Allah terus. Kaitan kita dengan Allah, antara yang mahsusat sama yang gaib, alam musyahadat nyambung semuanya. Oke, sekarang saya tanya, setelah 3 bulan rujak cingur-nya Zainab ini viral semalam. Oke, baru sebelum buka saja 100 orang antri. Pertanyaan saya, Zainab buka pakai bismillah? Pakai. Gak akan ingat bismillah. Kenapa? Karena sudah antri nih. Pakai mobil cepetan. Tuh, oke. Sekarang begitu ada customer satu berdekap di hati, alhamdulillah. Gak, ayo cepetan sih, kacang ini. Terus orang itu kalau sudah sibuk, ada banyak orang baik itu bukan karena, tapi dia nggak sholat Ustaz, bukan dia yang jelek, terlampau sibuk dia dengan ngurusin dunia itu, proyek ke proyek dan seterusnya. Nah, hati itu kalau sudah kayak begitu, kata Alhamdulillah, ya harus istirahat dulu, tarik, uzlah dulu sebentar.